Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama Cherry Ladiska dengan NIM 40120211149. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT hasil dari proposal yang saya bikin dengan berjudul Implementasi Prinsip Ultimum Remedium terhadap keterlanjuran perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk latar belakangnya. Hutan adalah salah satu harta kekayaan milik negara yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Sumber daya hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi Indonesia yang harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung dengan total luas wilayah 81.725,6 km persegi atau 20,10% dari total wilayah. Jumlah kawasan hutan yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi 167,14 hektar. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi penghasil tambang terutama timah, kaolin, pasir, kuarsa, dan lain-lain yang sudah dikelola selama ratusan tahun yang lalu sampai saat ini. Selain itu, perkebunan kelapa sawit mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat Bangka Belitung. Sementara ketersediaan lahan area penggunaan lain (APL) makin berkurang dan tentunya hal inilah mendorong sebagian masyarakat dan korporasi atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit secara ilegal masuk dalam kawasan hutan yang tentunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Kehutanan bahwa kelapa sawit bukan termasuk tanaman kehutanan. Dengan latar belakang persoalan tersebut di atas, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Dan aturan pelaksanaannya PP 24 Tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan secara spesifik dalam penulisan ini pada pasal 110A dan 110B dengan tujuan untuk meningkatkan penegakan hukum di bidang kehutanan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor kehutanan. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah dapat lebih efektif dalam mengawasi kegiatan usaha di bidang kehutanan, serta meningkatkan pendapatan negara di sektor kehutanan. Keterlanjutan perkebunan kelapa sawit yang dimaksud dalam pasal 110A dan 110B Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2021 adalah terkait dengan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi tanpa izin yang sah dan atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pasal 110A dan 110B PP 24 Tahun 2021 mengatur tentang sanksi administratif yang dikenakan terhadap perkebunan kelapa sawit yang melakukan keterlanjuran. Kedua, penerimaan negara bukan pajak. Pasal 110B juga mengatur tentang penerimaan negara bukan pajak yang dapat diperoleh dari pengenaan sanksi administratif di bidang kehutanan. Dengan demikian, keterlanjuran perkebunan kelapa sawit yang dimaksud dalam pasal 110A dan 110B adalah terkait dengan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi tanpa izin yang sah atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dapat dikenakan sanksi administratif serta penerimaan negara bukan pajak. Baiklah, untuk tujuan penelitiannya ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terkait dengan implementasi prinsip ultimum remedium dan penerapan sanksi administratif terhadap keterlanjuran perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya yang diatur dalam pasal 110A dan 110B dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja pertama. Selanjutnya, evaluasi sanksi administratif akan menjadi fokus utama mencakup aspek-aspek seperti kejelasan, kepastian hukum, dan dampak nyata terhadap pemangku kepentingan. Penelitian ini juga mengkaji implementasi praktis dari sanksi administratif termasuk prosedur penerapan dan potensi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga akan mengkaji implementasi praktis dari sanksi administratif termasuk prosedur penerapan dan potensi hambatan dalam pelaksanaannya. Tujuan lain adalah untuk memahami sejauh mana sanksi administratif mampu memberikan efek jera yang memadai, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tindak pidana kehutanan di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak sanksi administratif terhadap kepatuhan pemangku kepentingan seperti perusahaan dan individu. Dengan merinci kemauan dari analisis, ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi konkret guna perbaikan atau pengembangan lebih lanjut pada sistem hukum di lingkungan di Indonesia, terutama terkait dengan mekanisme sanksi administratif. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan perbaikan regulasi lingkungan dengan fokus pada efektivitas sanksi administratif sebagai instrumen penegak hukum. Selanjutnya, mengenai kerangka teori. Di sini menggunakan teori perundang-undangan, teori administrasi negara, dan teori penegakan hukum. Baiklah, di sini untuk mengenai metode penelitian, di sini menggunakan metode normatif, pendekatan analisis hukum yang fokus pada evaluasi norma-norma yang ada, terutama dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Yang kedua, metode analisis. Hasil dari penelitian ini berupa evaluasi normatif yang mencakup aspek kejelasan, keadilan, konsistensi, dan relevansi. Baiklah, sekian untuk pemaparan PPT pada proposal saya ini. Hasil dari proposal kali ini. Jika ada salah mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.